Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Rayu Sujiati. Di sini saya akan mempresentasikan telaah jurnal saya tentang perawatan spiritual pengurangan nyeri dan tempat kematian yang dipilih di antara pasien kanker lanjut di Soweto, Afrika Selatan. Deskripsi umumnya, penulis jurnalnya yaitu MPH Sanika Moloko Uluwatesen Ayen Jacob M. Tristin Michelle L. Wong Judith S. Jacobus dan teman-teman. Kemudian dipublikasikan oleh Hematologi Fujian Medical University Union Hospital Fuzhou, Cina 2018. Penelaah jurnal yaitu saya sendiri, Novita Rayu Sujiati. Deskripsi umum, peneliti menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 10. Penulisan italik pada istilah yang berbahasa asing juga konsisten dilakukan dalam penelitian ini. Untuk gaya penulisan daftar rujukan jurnal ini menggunakan Harvard Style, di mana menyebutkan nama pengarang dan tahun terbit rujukan. Sistematika penulisan jurnal ini terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan. Kemudian deskripsi kontens, yaitu pendahuluan, apa masalah penelitian agama dan spiritual penting bagi kebanyakan pasien yang menghadapi penyakit yang mengancam nyawa. Beberapa penelitian menentukan bahwa kebutuhan spiritual menjadi umum di antara pasien dengan penyakit serius, termasuk kanker. Penelitian ini dan peneliti lain menunjukkan bahwa pasien mengandalkan religius spiritual untuk mengatasinya, dan bahwa stres dan penderitaan yang terkait dengan penyakit seringkali menimbulkan kebutuhan rohani. Seberapa besar masalah tersebut? Dari hasil yang didapat dari penelitian, terdapat 233 partisipan yang meninggal. 92 sudah mendapatkan perawatan religius spiritual. Pasien yang menerima perawatan religius spiritual melaporkan lebih sedikit merasakan rasa sakit, menggunakan lebih sedikit morfin, dan lebih mungkin meninggal di rumah dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan perawatan religius spiritual. Dampak jika tidak teratasi. Dampak untuk pasien yang menghadapi penyakit terminal dan kemungkinan kematian dini jika tidak teratasi, maka akan meningkatkan tekanan spiritual dan semakin memperburuk persepsi kecemasan, kesia-siaan, ketidakberdayaan, dan rasa kehilangan serta tidak didukung. Bagaimana kesenjangan yang terjadi? Tidak terjadi kesenjangan karena hasil penelitian menunjukkan persepsi kesehatan umum yang secara signifikan lebih baik. Kemudian yang kelima, hipotesis. Untuk mengidentifikasi kebutuhan religius spiritual di antara pasien dengan kanker stadium lanjut yang menerima layanan perawatan paliatif dan untuk menilai hubungan penerimaan perawatan religius spiritual dengan kualitas hidup pasien dan tempat kematian. Kemudian populasi dan sampel. Siapa populasi target dan terjangkau? Populasi pada jurnal ini ialah pasien dengan penyakit terminal
Apa kriteria inklusi dan eksklusi sampel? Jenis peserta studi memenuhi syarat jika pasien berada pada fase terminal dari semua jenis penyakit, misalnya kanker, kegagalan organ, dan HIV, harapan hidup 6 bulan atau dalam pengobatan paliatif. Tidak ada batasan usia, jenis kelamin, atau etnis pasien. Yang ketiga, kemudian bagaimana metode sampling yang digunakan untuk sampel dari populasi target. Dalam jurnal ini, peneliti tidak menjelaskan menggunakan metode pemilihan sampel namun menurut penelaah di dalam jurnal ini menggunakan metode purposive sampling yang dimana pengambilan sampel dilakukan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peneliti. Beberapa jumlah sampel yang digunakan dalam peneliti. Jumlah sampel yang didekati yaitu 598 dengan populasi jumlah pasien yang didekati yaitu 598 populasi dengan nilainya yaitu 324 sampel. Variabel apa saja yang diukur dalam penelitian yaitu perawatan spiritual, pengurangan nyeri, dan perawatan paliatif. Kemudian metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Studi cohort prospektif dan dilakukan menggunakan instrumen wawancara yang terdiri dari 10 pertanyaan. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengumpulkan data? Dalam penelitian ini, si peneliti tidak menyebutkan menggunakan alat-alat ukur apa, hanya saja untuk mengumpulkan data ada pengelompokan hasil secara signifikan. Adapun instrumen yang digunakan yaitu wawancara. Bagaimana metode yang digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas? Jurnal tidak menjelaskan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian, uji statistik apa yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menganalisis data? Menggunakan uji Pearson chi-square dan uji Fisher untuk variabel kategorik. Untuk membandingkan kelompok, kami menggunakan sarana dengan uji T untuk variabel berdistribusi normal dan median dan rentang interkuartil dengan uji peringkat yang ditandatangani untuk variabel kontinu lainnya. Untuk peneliti eksperimen, apakah peneliti menggunakan metode intention to treat atau on treatment analisis? Pada penelitian ini bukan penelitian eksperimen. Kemudian masuk pada bagian hasil penelitian. Apa hasil utama dari penelitian? Dari 233 partisipan yang meninggal, yaitu 92 dengan persentase 39,5% sudah mendapatkan perawatan religius spiritual. Pasien yang menerima perawatan religius spiritual melaporkan lebih sedikit rasa sakit, menggunakan lebih sedikit morfin, dan lebih mungkin meninggal di rumah dibandingkan pasien yang tidak, yaitu dengan persentase 57,5% dibandingkan dengan 33,7%. Pada analisis regresi logistik multivariat menyesuaikan
pengaruh perancu yang signifikan dan skor skala hasil perawatan paliatif Asosiasi Perawatan Paliatif Afrika. Penerimaan perawatan spiritual dikaitkan dengan berkurangnya rasa sakit dan kekhawatiran keluarga. Hasil penelitian untuk penelitian eksperimen dengan variabel dependent kategorik, apakah peneliti menjelaskan tentang nilai kepentingan klinis dari hasil penelitian seperti number need to treat, relative risk reduction, atau absolute risk reduction. Dari penelitian ini tidak ada membahas tentang NNT, RRR, dan ARR. Baik, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.